Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah juara rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali bertemu dalam acara Satu Tujuan Tujuh Hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberikan umur yang panjang kepada kita untuk bisa menemui bulan yang penuh istimewa, bulan Ramadan. Keberkahan diobral oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita muslim di seluruh dunia. Dengan mengetahui keutamaan bulan Ramadan, maka tak heran seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia merasakan hal yang luar biasa bangga dan senangnya, sehingga melakukan amaliyah-amaliyah, amalan-amalan di malam maupun di pagi hari, di siang hari selama bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Tema kita pada hari ini adalah mengoptimalkan ibadah malam di bulan Ramadan. Jamaah juara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi kebiasaan yang baik bagi umat Islam untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan untuk mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam puasa Ramadan. Kita jaga yang wajib, kita perbanyak yang sunnah. Menjaga kualitas maupun kuantitas ibadah kita dalam rangka berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan menyambut datangnya bulan Ramadan. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 79, Allah berfirman kepada kita semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilaka asa ayyab'asaka rabbaka maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjat nafilatalak, dan di sebagian malam maka bertahajudlah sebagai ibadah tambahanmu. Ketika kita nanti beribadah yang mahdoh, yang wajib itu ada kurang khusyuknya, salah-salah rokaatnya, nafilatalak, maka tambahlah dengan sholat tahajud di waktu malam hari. Ayyab'asaka rabbaka maqaman mahmuda. Harapannya mudah-mudahan Allah tinggikan derajat kita ke dalam makom yang terpuji, tempat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu derajat yang luar biasa yang disematkan oleh Allah kepada seluruh umat muslim yang bisa mengoptimalkan ibadahnya di bulan Ramadan, tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan, baik itu yang bersifat mahdhah maupun yang bersifat sunnah. Amalan-amalan apa yang dilakukan oleh umat Islam? Kita bisa melihat di surah-surah, kita bisa melihat di masjid-masjid, di langgar-langgar. Di sana serentak sayuk-sayuk rukun semuanya syiar Islam melaksanakan sholat taraweh, kemudian membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, berzikir, iktikaf, bersedekah dan lain sebagainya. Itu bentuk-bentuk amal yang bisa dioptimalkan oleh umat Islam dengan momentum Ramadan. Harapannya adalah
mendapatkan maqamah mahmudah, tempat yang terpuji. Kemudian diriwayatkan oleh hadis Bukhari Muslim menyatakan bahwa dengan datangnya bulan Ramadan, maka setan-setan akan dibelenggu, pintu-pintu surga akan dibuka lebar-lebar, pintu neraka akan ditutup rapat-rapat. Dengan hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang dijamin kesohihannya, maka marilah jamaah juara dan seluruh umat muslim di seluruh dunia untuk menambah ibadah-ibadah kita, kemudian melakukan kewajiban kita menjaganya ibadah yang sudah mahdoh, kemudian menambahnya dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, dalam rangka menyemarakkan bulan Ramadan agar optimal apa yang kita dapatkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hadis Bukhari Muslim tersebut memberikan kelonggaran kepada kita untuk bisa mendapatkan yang Allah telah janjikan, yaitu maqamah mahmudah. Jamaah juara rahimakumullah. Di dalam surat Al-Qadr ayat 1-3 juga Allah tegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadr adalah malam yang penuh keberkahan, yang satu malam itu dihitung seperti 1000 bulan. Oleh karena itu umat Islam di seluruh dunia untuk berlomba-lomba dengan sendirinya ingin mendapatkan sebutan yang dijanjikan oleh Allah adalah Lailatul Qadar. Ini juga bisa kita optimalkan. Tetapi Lailatul Qadar itu tidak bisa datang dengan serta-merta. Butuh tirakat atau butuh usaha ikhtiar kita dalam rangka untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jamaah juara rahimakumullah. Saya berikan tip-tip bagaimana bisa mengoptimalkan bulan Ramadan dengan ibadah. Yang pertama, luruskan niat terlebih dahulu. Karena apapun ibadah itu, kalau niatnya salah, maka nonsen, tidak ada artinya sama sekali. Innama a'malu binniat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Maka kita luruskan niat. Niatnya apa? Lillahi ta'ala. Untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tip yang kedua bisa mengoptimalkan ibadah kita adalah atur atau susun jadwal sebaik-baiknya. Kapan waktunya kita beribadah, kapan waktunya kita membaca Al-Quran, kapan waktunya kita beristighfar, semuanya harus mendapatkan kesempatan waktu yang kita atur sendiri. Sehingga apa yang kita lakukan step by step, waktu demi waktu, semuanya maslahah, manfaat. Kemudian yang ketiga, hindari pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang tidak produktif. Bisa kita ambil contoh perbuatan yang tidak produktif dalam ini adalah satu, tidur. Tidur itu bisa menjadi ibadah manakala untuk menghindari maksiat. Tetapi tidur adalah selemah-lemahnya perbuatan baik. Maka isilah hari-hari kita di bulan Ramadan dengan perbuatan yang baik. Kemudian main HP. Main HP di bulan Ramadan sah-sah saja, tetapi akan lebih berarti manakala kita lebih produktif untuk main HP dengan membaca tilawatil Quran. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang tidak produktif adalah bercengkrama atau bergibah. Itu justru tidak produktif, tetapi akan menimbulkan dosa. Kemudian tip yang keempat adalah pastikan kita
makan makanan yang bergizi. Asupan yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah yang bergizi. 4 sehat, 5 sempurna. Karena apa? Dengan asupan yang bergizi, pada pagi harinya kita melaksanakan puasa, malamnya kita beraktivitas ibadah, kekuatan dalam jasmani kita akan mendukung kita untuk beribadah yang lebih banyak. Sehingga tidak ada rasa lelah atau rasa capek, karena gizi yang kita asup itu sudah memenuhinya. Kemudian yang selanjutnya, tip yang bisa kita lakukan adalah siapkan dana khusus. Usahakan bulan Ramadan ini adalah bulan penuh keberkahan. Bersedekahlah. Sebaik-baik sedekah itu adalah di bulan Ramadan. Maka siapkan dalam 30 hari ke depan untuk bersedekah. Kalau hari-hari yang lain itu kita anggap bersedekah itu adalah sifatnya sunnah, maka jadikan dalam diri kita bahwa sedekah itu jadikan sesuatu yang wajib. Khudz min amwalikum shadaqah tutahhirukum wa tuzakkihim. Dengan sedekah itu sebagai jalan untuk membersihkan harta kita, untuk mensucikan harta kita. Tip yang terakhir adalah perbanyak ibadah dengan memilih waktu-waktu yang baik, yang afdol di 10 hari yang terakhir, di malam-malam ganjil. Dengan harapan kita bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadar. Jadi malam itu kita anggap oleh Allah SWT sebagaimana dihitung pahalanya adalah 1000 bulan. Jamaah juara yang dirahmati Allah SWT, itu yang bisa saya sampaikan. Marilah kita ambil yang baik, kita upayakan momentum ini untuk bisa mengoptimalkan ibadah kita untuk mendapatkan satu Lailatul Qadar, yang kedua adalah derajat maqamah mahmudah, derajat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.